Halo, selamat malam, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-12 dari bulan Juli 2020. Sekarang jam setengah 10 malam, tanggal 14. Kali ini aku bakal ngebahas tentang cowok-cowok yang nge-DM atau ngechatin cewek-cewek secara personal gitu. Tapi dengan bahasa yang akhlakles banget gitu, kayak nggak ada adab. Karena ini baru banget kejadian tadi siang gitu, sekitar jam 2 sampai jam 3 kan aku masuk ke grup chat di WhatsApp buat anak-anak khusus daerah Malang atau para perantau yang sekarang kuliah atau sekolah atau menetap di Malang gitu kan. Terus ada 2 sampai 3 member cewek yang cerita kalau mereka mendapatkan pelecehan dari seorang cowok yang mereka nggak kenal sama sekali. Nomornya itu baru. Memang si cowok itu sebelumnya adalah penghuni grup itu juga. Tapi si cowok ini ngechat member cewek itu satu-satu, terus ngajak hal-hal nggak senonoh gitu loh. Kayak nginep bareng atau apalah. Aku nggak ngerti gitu tadi kan. Soalnya aku bacanya yang bagian itu sekilas. Tapi intinya itu gini. Kenapa gitu loh. Cowok-cowok, ya kan? Itu tuh kalian nggak kenal gitu, nggak kenal sama cewek ini secara personal. Terus tahu orangnya juga enggak, bahkan langsung ngechat, langsung to the point, nggak ada babi bu, nggak ada apapun gitu, langsung ngomong kayak gitu tuh tujuannya apa gitu loh. Oke lah kalau kalau kau nganggapnya ala cuman iseng. Tapi iseng menurutmu itu nggak iseng bagi orang lain, bagi korban yang kau gitukan itu bukan sebuah keisengan gitu loh. Itu bukan sebuah bercandaan. Ya kali bercandaanmu itu kan nggak semua orang juga bisa terima dengan bercandaanmu gitu. Tapi kenapa kau memakai bahasa itu gitu loh, memakai ajakan itu ke perempuan yang notabene kau tuh nggak kenal gitu. Aku masih masih sampai sekarang nih mikir gitu loh. Why gitu kan? Kenapa kok bisa melakukan hal itu? Terus aku tanyalah tadi. Karena yang salah satu orang yang di chat itu kan temanku. Terus aku tanya, kenapa dia ngechat gitu? Nah, dijawab temanku nih, nggak ada. Sebenarnya dia random aja ngechat aku. Ya aku jawab karena aku waktu itu lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi dijawablah sama dia chatnya si cowok ini. Yang dia memperkenalkan dirinya siapa ya? Nggak tahu, lupa tadi namanya siapa. Nggak peduli juga. Lagian cowok-cowok kayak gitu ngapain diinget namanya kan. Intinya adalah temen ini tadi dia ngomong bahwa dia dicat sama si cowok itu, terus langsung to the point gitu dong, ngajak nginep bareng. Padahal temenku ini nggak tahu siapa dia. Ya kalau ternyata sampai sana mereka cuman jalan bareng atau apa, kalau sampai diculik dah gila kali ya. Maksudnya nomor-nomor nggak dikenal nih kenapa sih ngomong kayak gitu tuh enteng banget gitu loh. Ngechat kayak gitu tuh berasa kayak nggak bersalah gitu. Ninggalin ninggalin bahasa kayak gitu loh. Sebenarnya pingin marah-marah sih di video kali ini, cuman kayaknya nggak etis aja kalau perlakuan kayak gitu dibalas dengan marah-marah juga. Jadi ya pingin bertanya sekaligus bercerita dan mengingatkan mungkin buat kalian di luar sana, ya janganlah berlaku seperti itu gitu loh. Kita kan dibesarkan dengan adab, dengan kasih sayang orang tua, dengan kasih sayang lingkungan sekitar, dengan ya pokoknya adalah orang-orang yang sayang ke kita. Even ketika kita dari lahir udah sendiri gitu, pasti kita tumbuh dengan kasih sayang gitu loh, dengan kebaikan, nggak barbar gitu kan. Terus terus kau masuk ke sebuah grup yang grup tuh isinya random chat, nggak ada bahas tentang begituan, cuman random kayak nanyain tempat ngopi di mana, tempat wisata udah buka atau belum, terus gimana kabarnya di suatu daerah gitu kan, gimana di sana hujan atau enggak. Tiba-tiba kau datang, kau chat cewek-cewek penghuni grup di situ, terus kau ngajakin gituan, otakmu di mana gitu loh, otak di mana, ditaruh mana? Hah? Kok bisa kok mikirnya kayak gitu, itu kok bisa? Kok nggak takut apa nomor dilacak? Kan sekarang itu setauku ya, daftar nomor HP itu kan harus menyertakan KTP sama nama gitu kan.
Kalau nggak salah kemarin aku terakhir daftar sih gitu. Dengan nomormu yang seperti itu, terus kalau apa? Para korbanmu itu tadi, anggaplah dia ngelaporin ke polisi nomormu itu tadi. Terus kau dapat. Terus kau mau bilang apa? Bercanda gitu. Tapi bercandamu nggak lucu sama sekali. Iya, apa ada yang bakal ketawa kira-kira kalau kau chat kayak gitu terus dia bilang ayo gitu? Hah? Kalau dia bilang ayo pun, mungkin ketika kalian bertemu, dia bakal bawa 5 bodyguardnya gitu buat mukulin kau ya kan? Soalnya kau itu nggak ada otak gitu loh, nggak ada otak banget. Ya nggak gitu, istilahnya gimana yo? Yang nggak nyaranin buat buat ini ya, buat para cowok ngelakuin kayak gitu. Tapi stepnya itu kau tahu lah, maksudnya yang nggak langsung barbar gitu loh. Orang kau juga nggak kenal gitu. Kalau kau kenal dan kalian emang sama-sama menganggap itu bercandaan, oke lah gitu. Atau kalian emang udah temenan nih. Emang bercandanya yang model kayak gitu. Itu orang lain bisa terima. Oh mereka bercandanya emang kayak gitu. Jadi ya udahlah itu kan versi mereka gitu kan. Nah ini orang nggak kenal sama sekali. Terus kau gitu kan. Siapa sih yang nggak marah gitu loh. Yang nggak jengkel sama kelakuanmu. Makanya tadi sampai 2 orang tuh nge-spill di Twitter gitu kan, sama nomornya itu sama sekali nggak ditutupin gitu. Jadi ya mampus lah kau ya kan, kalau udah kelakuanmu kayak gitu terus kau dapet akibat yang kayak gitu, mampus lah. Maksudnya kenapa gitu loh kau lakuin. Masih nggak ngerti aku sampai sekarang, masih pingin nanya-nanya kenapa gitu loh. Ya udahlah ya, buat yang udah terlanjur melakukan ya terima aja lah akibatnya. Nggak tahu lah ke depannya gimana. Semoga kau bisa bikin klarifikasi yang bagus lah kalau emang ada salah satu korbanmu yang ngelapor dan kau ketangkap, ya kan? Ya kau nikmatilah masa-masanya itu kan. Buat kau yang belum ngelakuin, jangan sampai ngelakuin hal kayak gitu. Karena ya kita sebagai cowok itu dipandang dengan bahasa yang baik dan benar gitu loh. Kita sebagai cowok itu ya harus berlaku sopan. Even kau nggak kenal orang lain gitu, kau nggak kenal kayak si A lah nih, nggak kenal sama si B, ya sopan aja gitu loh, nganggap orang lain ya sebagai manusia, memanusiakan manusia. Jangan kau anggap dia bot kayak sim-simi yang bisa kau chat semaumu. Nggak gitu, cara mainnya hidup tuh nggak kayak gitu loh. Aku nggak ngerti aja sih cowok-cowok ada yang bisa bisa mikir kayak gitu. Terus dia gampang banget kirim pap-up, kirim foto-foto aneh-aneh ke DM cewek-cewek. Dan dia ngelakuin itu dengan sadar. Dengan kemampuan berpikirnya itu ada gitu loh. Buktinya dia bisa main media sosial, dia bisa ngechatin cewek-cewek. Itu kan berarti dia bisa mikir. Tapi kenapa dia nggak bisa mikir ke depannya apa yang dilakukan dia itu bakalan salah gitu loh. Kenapa gitu. Dia kenapa cuman mikir waktu itu. Kenapa dia nggak mikir gini. Seumpamanya dia kirim DM itu. Terus dia keungkap informasinya. Nah, di masa depan ketika dia udah kerja dan HRD atau bos di perusahaan dia bekerja nanti itu tahu gitu. Tahu informasi dia itu tadi yang udah dirahasiakan dia, tapi kan udah kesepil banyak tuh. Anggaplah di media sosial orang-orang udah tahu semua kelakuan bejat dia gitu kan. Even wajahnya ditutupi tapi nama terus kayak alamat udah tahu semua gitu kan. Terus bos di perusahaannya nanti juga, wah ini kamu gitu kan. Gimana coba kalau udah kayak gitu? Mau jadi apa? Mau jadi apa kau? Terus yang kau perjuangkan selama ini kayak sekolahmu itu apa nggak sia-sia aja dengan kelakuanmu yang sekarang kau anggap itu keren gitu loh? Apa nggak sia-sia aja? Terus buat apa? Buat apa kau sekolah sampai tinggi-tinggi kalau nanti ternyata pas di pekerjaan itu kau nggak diterima sama sekali? Hah? Mending kau berhenti aja udah dari sekarang. Kau berhenti melakukan hal-hal tidak senonoh ke cewek-cewek, atau kau berhenti sekolah. Udah itu aja pilihannya. Karena pakai nalar aja, pakai logika aja, hal-hal yang kayak gitu yang nggak baik yang kau lakukan sekarang itu efeknya bukan sekarang. Gitu aja gampangnya. Efeknya bukan sekarang, efeknya tuh nanti di masa depan. Karena karma itu kayak gitu loh. Kayak ketika inilah contohnya gini. Ketika nemu duit gitu kan, entah 5.000 atau 10.000 di jalanan gitu kan. Kenapa kita bisa kehilangan sampai mungkin 10 kali lipat gitu. Kayak aku
Aku pernah tuh nemu uang tuh 50.000 tuh. Padahal aku nemunya nih ini nggak sengaja gitu loh. Tapi niat di dalam hatiku emang aku belanjakan uang itu, bukan aku kembalikan atau aku titipkan ke orang yang merasa bahwa uang itu tahulah siapa yang punya gitu. Malah aku belanjain, malah aku jajanin. Nah, sebulan kemudian ketika waktu itu kan aku masih kerja, ketika aku gajian, uangku hilang dong sampai 1 juta waktu itu. Ya itu kayak gitu karma contohnya. Nah, buat cowok-cowok nih yang ngelakuin hal-hal nggak senonoh, kirim-kirim foto atau chat yang aneh-aneh ke cewek-cewek yang nggak dikenal, itu kalian apa nggak takut gitu di masa depan kelakuan kalian itu bakal terungkit lagi, terus masalah jadi makin runyam dan makin besar gitu. Ayo deh, coba coba kau mikir deh, coba yang ngerasa sekarang ngelakuin itu mikir deh. Di masa depan kalau karma itu datang ke kau, apa kau udah siap gitu loh? Hah? Apa kau udah siap nerima akibatnya atau belum gitu? Kalau belum, mending kau berhenti. Sama sekali berhenti udah. Gak usah ngelakuin itu lagi. Ya. Lagian cewek-cewek gak bakal nyaman lah sama kelakuanmu. Mending kau jadi orang-orang biasa. Ya kan? Yang chat dengan apa adanya. Jadilah dirimu sendiri gitu ya. Ngomong yang sopan, yang enak. Orang pun pasti apa suka gitu loh. Maksudnya ngelihat kau sebagai dirimu yang gak aneh-aneh. Yang apa adanya. Yang ngomong ya sopan-sopan aja, menghargai orang lain, memanusiakan manusia. Pasti orang lihat kau suka gitu loh. Dan kalau alasanmu itu tadi kau pingin diperhatikan sama orang lain, nggak gitu caranya dapat perhatian. Ya kau dapat perhatian itu bisa dengan karya atau bisa dengan sesuatu yang menarik perhatian orang lain. Contohnya kayak ya kau cover lagu lah atau kau gambar lah atau apalah bakatmu. Dengan kayak gitu kau bikin terus menerus kan orang bakal peduli, bakal perhatian ke kau kayak gitu yang benar cara menarik perhatian. Bukan dengan cara pop atau apa atau kirim atau chat nggak bener kalau itu emang kau dapat perhatian tapi dapat perhatiannya itu dalam segi negatif gitu loh. Kalau kau terus-terusan mengumpulkan sikap, sifat, dan kelakuan negatif ini tadi, ya nggak mungkin suatu saat kau bakal dibalas dengan sesuatu yang positif tuh nggak mungkin. Karena negatif ditambah negatif, ya negatif. Nggak bisa jadi positif, gitu kan. Kecuali mungkin kalau negatif dikurang negatif apa ya, nggak ngerti lah aku matematika intinya gitulah. Atau dikali, bisa jadi positif, nah itu. Tapi kalau terus ditambah, apa iya bisa jadi positif? Ya enggak. Nggak gitu. Jadi berhentilah, nggak usah ngelakuin itu lagi. Dan yang belum ngelakuin, ya jangan coba-coba dengan alasan penasaran juga. Karena ya hal-hal kayak gitu tuh udah kalau menurutku pribadi ya, itu udah kayak di luar nalar gitu loh. Kayak, aku nggak ngerti secara logika, alasan-alasan apa lagi yang bisa kau jadikan sebagai alasan buat ngelakuin itu, buat ngirim bagian-bagian dari badanmu yang privasi itu tadi loh. Terus ngomong-ngomong juga, ngomong jorok ke cewek-cewek itu nggak ngerti ya gitu. Buat cowok-cowok nih ya, nggak ngerti. Maksudnya nggak masuk aja di akal gitu loh. Sekalian aja kalian kalau emang niat kayak gitu ya sekalian terjun ke dunia itu. Nggak usah coba-coba, nggak usah apa. Sekalian terjun, buka aja semua. Jadi aib-aib kalian kebongkar semua udah bodo amat gitu kan. Pindahlah kalian keluar negeri sana nah. Yang bisa bikin video kayak gitu nah. Jangan tinggal di sini. Di sini masih pakai adat ketimuran yang kita menjunjung tinggi namanya sopan santun gitu. Orang-orang masih nggak welcome gitu loh sama hal-hal kayak gitu. Even kalau kau ngerasa bahwa open minded itu perlu, tapi ya nggak kayak gitu sih, nggak kayak gitu. Maksudnya itu bukan open minded, bukan bagian dari menerima segala sesuatu dengan lapang dada, nggak gitu. Oke? Jadi kalau kau udah ngerti poin yang kubicarakan, mungkin ya dari tadi aku muter-muter nggak jelas gitu. Intinya aku masih kesel aja sampai sekarang sama kelakuan yang tadi kesepil itu. Bahkan ini udah ke 5 kali gitu loh. Cowok-cowok di sini ngelakuin hal-hal kayak gitu itu udah ke 5 kali gitu. Aduh, dari awal aku sampai oke lah. Ini pertama, semoga jangan ada yang keulang. Ngulang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini lagi tadi. Gila gitu loh. Kenapa cowok-cowok tuh pada pada gitu sih ah? Udahlah.
Hmm, nggak ada lah, itu aja lah yang mau ku omongin malam ini. Makasih udah dengerin podcast yang nggak seberapa ini. Keluh kesah dan sedikit ngomongin, gibain atau julid atau apalah. Pokoknya intinya buat cowok-cowok berhentilah ya. Bang, stop stop. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, di podcast selanjutnya yang nggak tahu bakal disiarin kapan. Tunggu aja. Ntar kalau mood bikinnya bisa tiap hari, kalau nggak ya mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, mungkin sebulan sekali, entahlah. Tetaplah di rumah aja, tetaplah baik-baik aja. Jangan kemana-mana dulu. Soalnya ya keadaan masih kayak gini kan. Kalau mau kemana-mana tuh masker disiapin lah. Hand sanitizer juga dibawa, sering cuci tangan. Karena sekarang kan protokol keamanannya wajib cuci tangan dan pakai masker. Itu diikutin, jangan bandel. Ntar kalau bandel terus kau kena akibatnya, yang susah bukan kau aja, tapi orang-orang di sekitarmu juga. Dan sekali lagi, tadi udah bilang makasih belum sih? Nanti ngomongnya kebanyakan pula. Dan sekali lagi makasih udah mau dengerin dan selamat malam.